Pertama, memang dalam politik itu kan tidak ada yang kebetulan. Publik mengaitkan pertemuan antar pimpinan elit itu sangat mungkin dikaitkan dengan statement dan pernyataan Mardhani Alisera beberapa memasuki 6 bulan. Persis tanggal 20 nanti, April 2025, Prabowo Subianto sudah 6 bulan menjadi presiden di Republik Indonesia. Disitulah muncul soal kemungkinan partai-partai yang selama ini mendukung Prabowo secara informal seperti PKS dan termasuk PDIP, itu sangat mungkin akan diajak serta menjadi bagian dalam koalisi pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Jurnal Update. Akhirnya terjawab sudah kemungkinan pertemuan politik antara petinggi Gerindra Sumi Dasko Ahmad dengan 3 petinggi PKS usai isu matahari kembar itu mencuat sepekan lalu guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bagaimana analisa politik dari Adi Praitno soal ini guys. Bismillah. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, kalau kita lihat kan menteri-menteri dan juga Gerindra sendiri sebenarnya sudah bantah soal isu matahari kembar ini. Tapi kemarin kita diperlihatkan dari caption ataupun foto yang diposting oleh Ketua Harian Gerindra Sumi Dasko yang memposting foto bersama dengan petinggi PKS. Kalau dikaitkan dengan isu matahari kembar, kemudian dengan usai PKS ini melontarkan kritik ke menteri-menteri yang disebut Jokowi ini masih bos, begitu, apa yang Anda baca? Ya, saya kira memang tidak mudah sebenarnya merangkai puzzle politik dari begitu banyak dinamika politik yang belakangan ini berkembang, termasuk juga soal pertemuan politik ya, pimpinan DPR yang sekaligus adalah orang penting di Gerindra, Prof. Dasko dengan sejumlah elit PKS. Tapi saya membaca ada kemungkinan 2 hal. Pertama, memang dalam politik itu kan tidak ada yang kebetulan. Pasti ada konteks politik yang selalu dikait-kaitkan. Publik mengaitkan pertemuan antar pimpinan elit itu sangat mungkin dikaitkan dengan statement dan pernyataan Mardhani Alisera beberapa waktu yang lalu terkait dengan kekhawatiran munculnya matahari kembar, terkait dengan sejumlah menteri, wakil menteri yang berdatangan ke Solo. Tentu statement Mardhani Alisera itu kan dalam banyak hal sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, dan bahkan dalam banyak hal Mardhani Alisera itu kan diserang oleh partai-partai politik lain pendukung Pak Prabowo karena dianggap mempolitisir dan menganggap itu adalah sebagai sebuah statement yang dinilai bisa memecah belah antar pimpinan. Nah, itu yang pertama, Mas. Itu nggak bisa dibantah. Tapi yang kedua, memang belakangan ini kan santer bahwa memasuki 6 bulan, persis tanggal 20 nanti, April 2025, Prabowo Subianto sudah genap 6 bulan menjadi presiden di Republik Indonesia. Disitulah muncul soal kemungkinan partai-partai yang selama ini mendukung Prabowo secara informal seperti PKS dan termasuk PDIP, itu sangat mungkin akan diajak serta menjadi bagian dalam koalisi pemerintah. Memang secara eksplisit tidak ada kader PKS yang jadi menteri Prabowo, kita juga tidak melihat misalnya ada kader PDIP yang menjadi bagian dari Prabowo, tapi secara prinsip misalnya baik PKS ataupun PDIP itu kan sudah memberikan dukungan politik secara total terhadap segala hal yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Wajar kalau kemudian di tengah isu reshuffle banyak sekali spekulasi soal kemungkinan secara eksplisit misalnya PKS dan PDIP akan diajak menjadi bagian koalisi pemerintah di dalamnya. Di mana ada kader PKS, mungkin juga ada kader PDIP yang diminta untuk memperkuat barisan koalisi merah putih. Saya kira 2 hal itu yang paling mungkin bisa kita nalar terkait dengan bagaimana rumitnya puzzle politik yang belakangan ini muncul, silih berganti, sangat dinamis, dan tentu ini tidak bisa hanya dinalar oleh orang biasa, Mas. Baik, salah satu puzzle politik itu ada puzzle dari PDIP juga ya, seperti yang tadi Anda sebut. Karena kalau kita lihat isu matahari kembar ini muncul pasca pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati, dan juga yang disampaikan oleh Ketua Megawati bahwa akhirnya mendukung pemerintahan. PDIP melihatnya seperti apa, Mas Seno, dengan isu ini? Ya, pertama harus saya luruskan dulu bahwa dukungan PDI Perjuangan kepada pemerintahan Pak Prabowo itu bukan ujuk-ujuk muncul akhir-akhir ini. Tetapi itu adalah suatu pernyataan yang sudah cukup lama kami sampaikan berulang kali pasca pelantikan Presiden Prabowo sebagai presiden secara resmi. Bahwa memang kami di luar pemerintahan, tetapi itu tidak ada urusan dengan soal tidak mendukung. Kami berada di luar pemerintah, tetapi dalam apapun yang kami mampu, peran-peran yang kami mampu di DPR, di kepala daerah, itu kami berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo bisa berjalan dengan baik. Jadi dukungan itu sudah sejak cukup lama, bukan akhir-akhir ini. Gitu. Tetapi yang jadi persoalan memang adalah poin dari apa yang kita bicarakan akhir-akhir ini, itu kan memang
soal banyaknya silaturahmi politik kemana-mana nih. Ini para pimpinan kita pada berkunjung di momen Lebaran dan lain sebagainya. Dan dalam konteks itu sebetulnya kalau kita mau melihat dari kacamata kebudayaan, sesuatu yang wajar-wajar saja di momentum Lebaran. Tetapi memang menjadi persoalan pada saat kemudian harus diwanti-wanti juga. Jangan sampai ada kesan di tengah publik bahwa memang ada banyak visi di dalam membangun pemerintahan saat ini. Itu kan yang diwanti-wanti oleh semuanya. Karena harus diingat bahwa visinya cuma satu, hanya ada satu visi, yaitu visi presiden. Dan kalau kita mau komit, mau jujur kepada kita semuanya secara masing-masing, ya presiden hari ini namanya adalah Pak Prabowo Subianto. Sehingga harusnya seluruh haluan, seluruh gerak politik, seluruh navigasi arah bangsa mau dipimpin kemana, itu ngikutnya kepada satu, visinya Pak Prabowo Subianto. Sehingga kalau kita mau menilik sejarah panjang Mas di Indonesia sebagai satu negara yang punya sejarah yang tidak singkat, tidak pernah ada ceritanya di bangsa Indonesia ini ada pemerintahan yang sukses didirikan dan dilestarikan pada saat ada pemimpin yang dalam tanda kutip konotasinya matahari kembar. Setiap kali matahari kembar itu muncul tidak pernah berakhir dengan baik. Maka wanti-wanti itu jika disampaikan oleh banyak politisi kita, banyak akademisi dan pengamat kita, bukan sesuatu yang buruk, tetapi untuk mengingatkan pada semuanya bahwa presiden kita hari ini namanya adalah Prabowo Subianto. Tapi kalau Mas Eno sendiri melihatnya situasi saat ini betul ada matahari kembar? Ya tentu saja itu tidak bisa diceritakan secara harfiah ya. Tetapi memang kalau melihat politik Indonesia, politik Jawa yang hari ini menjadi suatu tren gitu ya. Itu kadang-kadang kan sen kiri belok kanan, kadang-kadang sen kanan belok kiri. Seakan-akan patuhnya loyalitas tunggal ternyata ada loyalitas ganda. Nah, hal-hal semacam ini biasanya akan bisa diketahui secara gamblang setelah lewat. Kalau masih berproses belum tahu. Dan pada saat ini hari ini kita melihat memang ada upaya sebenarnya yang transisi yang tidak mudah antara menteri-menteri yang dulu pernah bertugas di pemerintahan sebelumnya untuk bertransisi kepada pemerintahan yang saat ini. Itu membuat menjadi menyulitkan di mata rakyat karena di 6 bulan masa pemerintahan Pak Prabowo hari ini harusnya fokusnya bukan lagi pada soal loyalitas tunggal, loyalitas ganda, tidak lagi pada ini mengabdi kepada matahari yang satu atau matahari yang mana, tetapi harusnya fokusnya sudah kepada gaspol kerja-kerja untuk rakyat. Harusnya fokusnya ke situ ya. Membenahi bagaimana persoalan-persoalan yang diurusi di kementerian masing-masing itu yang ditunggu oleh rakyat, bukan hanya sekedar teatrikal politik yang hari ini terus-menerus diglorifikasi oleh semuanya. Saya rasa itu. Oke guys, jadi pengamat politik Adi Praetno itu memberikan analisanya soal kembali mencuatnya isu matahari kembar, terutama usai pertemuan politik petinggi Gerindra, Dasko dengan sejumlah elit politik PKS. Adi Praetno mengatakan hal itu merupakan wajar di tengah dinamika politik yang terus berkembang. Adi mengatakan bahwa peristiwa seperti itu bisa dikaitkan dengan banyak hal, terutama pemerintahan Pak Prabowo yang di tengah masuki bulan ke-6 bisa dikaitkan dengan dikhawatirkannya adanya isu matahari kembar yang sebelumnya juga disinggung oleh Ketua DPP PKS Mardhani Alisera yang menjadi ramai soal pertemuan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menemui Pak Jokowi kediamannya Solo. Selain itu, juru bicara PDI Perjuangan, Seno Baskoro juga buka suara soal isu matahari kembar yang kembali mencuat usai pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Seno menyebut bahwa hal yang wajar di momen Lebaran, para pimpinan saling bersilaturahmi. Tapi yang perlu ditekankan adalah Indonesia harus satu visi, yakni visi Presiden Prabowo Subianto. Ia juga meluruskan bahwa meskipun berada di luar pemerintahan, PDIP sejak awal sudah mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.